Terminal na po, terminal. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Jolo. Kala itu, ia baru datang ke sebuah kota yang ada di Filipina untuk mengikuti sebuah les. Kebetulan ia menginap di sebuah hotel yang lumayan mewah. Namun, ada sebuah sesuatu yang membuatnya tidak nyaman ketika sedang mengikuti kelas les. Ia terganggu dengan suara teriakan tetangga kamarnya yang terlalu berlebihan. Tetapi Jolo memilih untuk menghiraukan hal itu. Keesokan paginya, ia berniat keluar sebentar dari penginapannya. Namun ia tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang bertetangga kamar dengannya. Pria tersebut bernama Raymond. Ia berprofesi sebagai seorang koki di sebuah restoran ternama yang ada di kota tersebut. Tak lama kemudian, Jolo kembali ke penginapannya. Ia naik lift bersama seorang wanita yang bernama Esther. Jolo mencoba mengobrol dengannya, akan tetapi Esther malah menghiraukannya. Ketika Jolo sedang sibuk dengan laptopnya, ia kembali mendengar teriakan dari tetangga kamarnya, sehingga membuatnya geram dan langsung menelpon security. Bukas. Hal itu membuat Esther sedikit marah, karena ia merasa aktivitasnya terganggu. Kemudian Jolo pun masuk ke dalam kamarnya, dan meneruskan kesibukannya. Ketika ia sedang menikmati malam di balkon kamarnya, ia dibuat tercengang, karena melihat tetangganya yang selalu bising sedang melakukan ritual malam. Pagi harinya, Jolo mendapat telepon dari mamanya yang baru sampai ke hotel tersebut dan meminta untuk datang ke kamarnya. Tawagan na lang kita mamaya. Ketika Jolo menemui mamanya, ia dibuat sedikit kegerahan yang kemudian mereka meluapkan rasa kangennya bersama. Singkat cerita, malam harinya terlihat Raymond sedang melakukan atraksi memasak di sebuah pesta milik keponakannya yang bernama Tony. Di sisi lain, terlihat Esther datang dengan mobilnya, ia berjalan ke hotel tersebut menuju kamarnya Jolo. Mereka pun mengobrol dan menghabiskan malam yang indah bersama dengan dibumbui sedikit atraksi. Keesokan paginya, ketika Tony berada di restoran pamannya, ia mendapat sebuah pesan gambar dari temannya yang entah kenapa, seketika membuat Tony terlihat marah. Tak lama kemudian, Jolo yang sedang beraktivitas di kamarnya dibuat terkejut dengan kehadiran Tony, yang langsung menghajarnya. Mereka pun terlibat sebuah percekcokan yang kemudian Jolo pun menjelaskan sesuatu maksud dari foto yang dilihat Tony. Tony dan Jolo pun sepakat untuk masuk ke kamar milik pamannya Tony untuk mencari sebuah sesuatu yang menjadi jawaban dari foto tersebut. Mereka pun menemukan sebuah video yang membuat mereka berdua tercengang, karena terlihat Raymond pamannya Tony sedang melakukan sebuah ritual malam bersama seorang wanita yang ternyata adalah Esther. Malam pun tiba, ketika Raymond baru pulang dari kerjanya. Ia dihadang seseorang yang kemudian menculiknya lalu memasukkannya ke dalam mobil. Singkat cerita ternyata Jolo dan Esther lah yang membawa Raymond ke sebuah kamar hotel untuk melakukan sebuah ritual. Namun naasnya, ritual tersebut gagal karena Esther tak sengaja membuat Raymond meninggoy lalu mereka berdua pun memilih melarikan diri. Apesnya Jolo dan Esther harus tertangkap, kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai sejumlah keterangan. Beruntungnya, pada saat itu Tony datang ke kantor polisi dengan membawa sebuah video keterangan pamannya tentang kasus dirinya. Bakit? Baka ko. Wala akong... Setelah adanya video tersebut, pihak polisi pun membebaskan Jolo dan Esther, dan mereka pun mengobrol meminta maaf atas kesalahannya masing-masing dan memutuskan untuk tidak bertemu kembali. Mukhang wala rin namang nangyayari sa akin. Dan film pun tamat.